Bisa? Ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Selanjutnya ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dialah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, the secret of our worship, of the Christian worship, terletak pada figur Yesus Kristus. Ayat yang ke-16 bukan. Paulus menyatakan kepada Timotius, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Bapak Ibu, ada banyak seminar. There's the many seminars about the secret of worship, the secret of successful. Ada banyak seminar tentang bagaimana orang Kristen menjadi sukses, bagaimana ibadah sukses, bagaimana gereja menjadi sukses, bagaimana orang Kristen berhasil dan lain sebagainya. Mereka mencoba membuat seminar, lalu kiat-kiat rahasianya apa? Bapak Ibu perhatikan, Alkitab hari ini menyatakan kepada kita bahwa rahasia ibadah kita itu terletak kepada pribadi Yesus. Lihat Bapak Ibu ayatnya. Di sini dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Wow, luar biasa agung, sesuatu yang keren, sesuatu yang besar, yang awesome, yang wow. Terletak pada pribadi kita. Dimulai dengan kata dia. Dia itu siapa? Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, disitulah gereja lahir. Ketika Petrus berkata, siapakah aku? Maka Petrus berkata, engkau adalah salah satu daripada nabi, engkau adalah yang akan datang. Dan lain murid-murid yang lain berkata, tetapi Petrus berdiri dan berkata, you are the Messiah, the living Son of God. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata kepadanya bahwa pengakuanmu bukan dari dirimu sendiri, itu datang daripada Allah. Karena itu di atas pengakuanmu itu gereja berdiri. Gereja berdiri, gereja bertumbuh, dasarnya adalah Yesus Kristus. Rahasia ibadah kita hari ini yang beribadah, baik ibadah 2-3 orang, baik ibadah rumah tangga, ibadah keluarga, ibadah apapun, rahasianya adalah Yesus Kristus, dia yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Ini kita lihat dulu, dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang diberitakan, yang kepadanya kita percaya. Bapak Ibu, siapa itu Yesus Kristus? Yang pertama, dia adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapakah dia itu? Yesus dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12 berkata bahwa tiada nama lain di muka bumi ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Siapakah dia itu? Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Allah tanpa melalui Yesus. Siapakah dia itu? Dia yang telah mati bagi saudara dan saya. Dia yang menebus saudara dan saya. Siapakah dia itu? Dia yang menolong saudara. Dia yang menyembuhkan saudara dalam berbagai-bagai pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, yang akan kita hadapi, yang nanti kita hadapi. Siapakah dia itu? Dia yang menyediakan rumah bagi saudara dan saya di surga kalau saudara dan saya pulang mati di dalam Kristus Yesus. Siapakah dia itu? Yesus Kristus, Tuhan, anak Allah yang hidup. Itu adalah rahasia ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam segala pelayanan, dalam segala hidup apapun, nama Kristus Yesus harus ditinggikan di atas segala sesuatu. Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus berkata, siapa yang memberkati kita? Yesus Kristus. Siapa yang menyembuhkan kita? Yesus Kristus. Siapa yang memberkati kebun saya? Yesus Kristus. Siapa yang memelihara hidup saya? Yesus Kristus. Semuanya Yesus.
Tidak boleh satupun tentang diri kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia ibadah kita adalah Yesus Kristus. Banyak orang tadi di awal saya bilang membuat seminar kiat gereja sukses, tapi mereka lupa bahwa yang membuat gereja itu bertumbuh besar menjadi kuat adalah Tuhan Yesus. Mereka bikin seminar pujian penyembahan yang sukses, menjadi seorang penyembah yang sukses, menjadi seorang Kristen yang sukses. Seorang Kristen yang sukses di bumi ini sampai di surga adalah dia tidak murtad dalam hidupnya. Bapak Ibu, dia tetap percaya kepada Yesus. Amin. Itu sukses. Tuhan Yesus dalam Bapak Ibu, dalam Alkitab tidak pernah ada kata sukses, tapi kata taat dalam hidup ini. Anda perhatikan, cari di Alkitab. Tuhan Yesus bilang, jikalau engkau taat mendengarkan suara, engkau berhasil. Maka segala apapun akan ditambahkan kepadamu. Kuncinya cuma satu, taat, dengar-dengaran. Segala diberkati. Itu saja. Tidak ada sukses dalam hidup ini. Yang ada adalah taat. Kalau Bapak Ibu baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, dia taat sampai mati. Yesus taat kepada Bapa sampai mati. Ada banyak rahasia orang bikin harus begini, tidak ada. Rahasia ibadah itu bukan karena gedungnya bagus, ada AC, ada pendingin. Wow, pastornya aja lucu, saking lucunya semua tertawa semua, tapi pulang kosong. Iya, amin. Yesus Kristuslah yang diberitakan dari mimbar, karena itu pusat ibadah, bukan yang lain, bukan cerita ngalor ngidul tentang kebanggaannya, tapi yang dia beritakan adalah Yesus. Karena itu rahasia ibadah kita, Bapak Ibu. Dia itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, jauh sebelum Yesus lahir, inkarnasi menjadi manusia, hidup di antara manusia, menyatakan kebenaran. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, rahasia ibadah kita kata dia itu siapa? Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, bahwa namanya akan disebutkan orang yang pertama. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Namanya akan disebutkan orang pertama, penasihat yang ajaib. Siapakah dia? Dia penasihat yang ajaib, Wonderful Counselor. Nasihatnya selalu jitu. Katakan amin. Iya. Ke gunung tinggi ku cari-cari mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai, namun akhirnya damai tidak ku dapati juga kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Rahasia ibadah kita, siapakah dia? Dia adalah satu penasihat yang ajaib. Yang kedua, dia siapakah dia? Allah yang perkasa. Kalau dia tidak perkasa, dia tidak dapat menolong kita. Itulah sebabnya Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata kepada kita, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah? Where does my help come from? My help come from dari Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Karena itu sebagai orang-orang Kristen yang menaruh pengharapan kepada Allah, wow, kita bersuka cita, kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Katakan amin. Allah yang perkasa, yang Allah yang bergerak di sekeliling kita, yang menyatakan rahmat kepada kita, yang menebus kita. Siapakah Dia? Agung rahasia ibadah kita. Siapakah Dia? Dia adalah Allah yang dapat menebus dosa manusia. Satu-satunya di muka bumi ini yang dapat menebus dosa kita adalah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menurunkan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang sudah percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Siapakah Dia itu? Alkitab berkata, Dia adalah everlasting Father, Bapa yang kekal. Hanya di dalam kekristenanlah relasi kita dengan Allah, pencipta langit dan bumi, kita boleh dan dapat memanggil Dia Bapa.
Katakan amin. Kata Bapa itu bukan sembarang. Kata Bapa itu berarti kalau dia Bapa, kita anak dalam relasi, dan ada fungsi kebapaan di situ. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23, kita dapat menemukan ganti kata gembala dengan Bapa. Bapakku yang baik, dia menuntun ke air yang tenang. Tuhan adalah Bapakku yang baik, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapakku mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Katakan amin. Siapakah dia rahasia ibadah kita? Dia adalah Bapa yang kekal. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Siapakah dia itu? Ras agung rahasia ibadah kita. Dia adalah Prince of Peace, Raja Damai. Hanya di dalam dialah kita dapat menemukan damai. Tidak ada di kafe, tidak ada di narkotika, tidak ada di bar, tidak ada dalam siapapun. Amin. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Bapak Ibu, dari mimbar ini dosa ditegur dan dosa dikonfrontasi. Bapak Ibu, kita tidak main-main dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu orang yang tidak tertib hidup, kita kasih tahu yang benar. Bapak Ibu, kita sudah tahu siapakah agung rahasia ibadah kita. Dia, tadi saya sudah jelaskan, adalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Yang berikut, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah ini Allah menyatakan diri, inkarnasi Allah, bukan reinkarnasi, tapi kita menggunakan inkarnasi Allah yang tidak dapat dijangkau itu, yang mana itu menjadi transenden, hadir dalam rupa manusia. Why? Supaya dia dapat merasakan sebagai manusia, dia dapat merasakan apa yang manusia rasakan. Bapak Ibu, bahkan dalam Filipi itu dia menanggung semua beban kemanusiaan kita. As a God, He come to the world in flesh, supaya dia dapat merasakan. Tapi dia tidak berdosa, dibuat menjadi berdosa karena keperdosaan kita, dan dia menebus kita. Upah dari dosa itu adalah maut. Bapak Ibu, sungguh Allah yang ajaib, yang luar biasa. Karena itu Mazmur berkata, berbahagialah manusia jika dosanya diampuni. Berbahagia yang lain boleh, Bapak Ibu. Tidak ada dosa, tidak ada bahagia yang sebesar manusia yang dosanya diampuni. Bapak Ibu perhatikan, kalau seseorang dihukum mati atau dihukum seumur hidup, berarti tidak ada lagi kesempatan bagi dia. Tapi ketika presiden berkenan dengan segala kemurahan hatinya memberikan garasi, maka itu adalah anugerah. Katakan amin. Betapa berbahagianya ketika seseorang narapidana yang dihukum mati seumur hidup, tapi ketika surat dari presiden itu datang dan dia dibebaskan, maka betapa berbahagianya dia. Banyak hutang kepada Allah kita ini. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dan taat sampai mati, itulah sebabnya Bapa meninggikan dia dan berikan nama di atas segala nama, supaya olehnya kita dapat diselamatkan. Yang berikut, dibenarkan di dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nama Yesus diberitakan di bangsa-bangsa. Hari ini tidak ada nama lain yang diberitakan. Jesus name, the name of Jesus. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Bapak Ibu, dan namanya sampai hari ini diberitakan di antara bangsa-bangsa. Dan setiap lutut bertelut, setiap lidah yang mengaku Yesus Kristus anak Allah will be saved, akan diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Yang dikasih jadi rahasia ibadah kita itu adalah di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu rahasia ibadah kita. Siapa itu Yesus Kristus? Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada lain yang kita beritakan. Beritakan bahwa kalau kamu orang berdosa,
kamu tidak diselamatkan dan tidak percaya Yesus, kamu akan mati dengan segala dosamu dan kamu akan hidup dalam penghakiman yang kekal. Tapi kalau hari ini kamu percaya Yesus, kamu diselamatkan. Mulai hari ini ketika kamu sedang hidup di bumi, bahkan sampai kekal. Setelah kamu bertobat, kamu memberikan dirimu dibaptis. Karena tanda pertobatan seseorang yang berdiri dibaptis, setelah berdiri dibaptis hidup dalam pertobatan, menghasilkan buah pertobatan. Lalu ketika saatnya kamu dipanggil pulang oleh Bapa di surga, kamu akan disambut oleh Bapa di surga. Amin. Kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bapak Ibu Saudara, kalau bunyi sangkakala, malaikat berdiri memanggil, iketut nergen masuk ke rumah Bapa. Amin. Iya. Hari supaya masuk ke rumah Bapa. Nyoman ayu triban jadi cantik molek masuk ke rumah Bapa. Iya. Dari jauh kita bertemu. Bagus kencing masuk ke rumah Bapa. Iya. Amin. Valentina Nina masuk ke rumah Bapa. Yohanes Kewa masuk ke rumah Bapa. Woi kita saling lihat, woi batu. Kalau semua yang punya warna kita ketemu. Puji Tuhan senang. Iya. Jangan sampai kita tidak ketemu. Halo shalom, woi lari kita berpelukan ketemu. Akhirnya kita ketemu di surga ya. Waduh enaknya. Jangan sampai kita tidak ketemu. Amin. Kita tunggu-tunggu begini, aduh, nama tiang, tidak disebut-sebut, berbahaya nanti itu, amin. Kalau nama dipanggil ku ada, Bapak Ibu lihat, yang dipercaya dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Saya kasih satu, buka dalam Kisah Rasul pasal 1, tolong, supaya ayat ini jadi jelas bagi kita, Bapak Ibu. Itulah rahasia ibadah kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Ada banyak orang bikin seminar kasih kiat-kiat sukses. Tidak ada kesuksesan apapun selain di dalam Tuhan Yesus. Kesuksesan itu adalah seorang mempertahankan imannya kokoh teguh, tidak berubah. Amin. Dalam sepanjang hidup ini Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun, bahkan tidak pernah ada kebusukan, keburukan pada dirinya. Karena itu jangan pernah kita murtad, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lihat. Berikut. 5. Ayat 2 dan 3 tolong. Balik lagi. Iya. Dan kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Tapi perhatikan, jadi kebangkitan Yesus itu nggak hoax. Kita masih dalam suasana Paskah, kita masih menunggu 50 hari lagi sebelum hari Pentakosta tiba. Minggu depan hari Pentakosta kayaknya. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Jadi Yesus bangkit, the resurrection of Jesus Christ. Itu bukan hoax. Not hoax, not fake. Really. Ia menunjukkan dirinya. He saw his own self for his disciples. Bapak Ibu, dalam fakta sejarah, bahkan dalam pengadilan kita mengenal istilah yang namanya unus testis, nullus testus. Satu saksi bukanlah saksi. Kalau Tuhan Yesus bangkit, dia menunjukkan diri kepada satu orang, mungkin kita masih ragu. Tapi dia menunjukkan diri kepada 12 murid, kemudian kepada 40 murid, kemudian kepada banyak orang yang lain. Saksi begitu kuat. Kalau saksinya yang kita masuk di pengadilan, saya punya saksi 40. Levi punya saksi cuma 1. Yang kuat siapa? Yang banyak saksi, yang kuat. Satu saksi itu bukanlah saksi, Bapak Ibu lihat. Ia menunjukkan diri. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan there's the kinds of wonders. Jesus proved his own self. Yesus menunjukkan dirinya, membuktikan I'm alive. Karena itulah ketika dia bangkit, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa. Bapak Ibu lihat, ia membuktikan diri. Siapakah dia rahasia agung ibadah kita? Dialah yang membuktikan diri bahwa dia. Siapakah rahasia ibadah kita?
Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Siapakah dia rahasia? Siapakah dia? Agung rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan tentang kerajaan Allah. Siapa dia? Yesus Kristus. Tidak ada orang yang menyatakan kerajaan Allah. Bapak Ibu selain Yesus Kristus, karena itu dia berkata dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-17, mulai saat itu Yesus memberitakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Sampai hari ini pun kita memberitakan kepada orang lain berita anugerah. Apa itu berita anugerah? Bahwa kita orang berdosa, ada kesempatan, ada peluang bagi kita untuk percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya akan dihukum, yang percaya diselamatkan. Kita yang sudah percaya, mari Bapak Ibu. Jadi rahasia ibadah kita itu terletak kepada figur yang agung, yang besar, yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Sampai hari ini saya selalu menikmati rahmat dan kasih karunia Allah. Karena itu pengharapan saya tidak goyah. Pengharapan saya tidak goyah, iman saya tidak goyah. Amin. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Hidup cuma 40 hari di bumi, 40 tahun, 50, 60, kapan saja kita bisa mati. Tapi hidup yang kekal, amin. Hidup yang kekal itu lama, tidak terbatas, kekal. Di saat kita mati, orang pakai pakaian saya. Besok lihat saya masih hidup saja, anak saya sudah pakai kaos saya karena cocok badan dengan dia. Besok saya mati, sepatu saya akan dipakai sama dia. Besok saya mati, jas saya, baju saya mati, penggembalaan akan diganti oleh gembala yang lain. Hidup di dunia ini sementara. Di dunia ini hanya sementara. Tapi pengharapan kita di surga, rumah Bapa. Ada lagu dua sahabat lama itu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar dalam Tuhan Allah sertamu, sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu, amin. Dalam segala keterbatasan kita, kelemahan kita, Tuhan beri kekuatan. Karena itu dia berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Bayangkan Tuhan ngomong begitu loh, yang tidak melampaui kekuatan kita, amin. Karena kami berjuang belum sampai mencucurkan darah dan keringat seperti Tuhan Yesus. Amin. Iya. Pengalaman di belakang itu Om Erik luar biasa. Banyak pergumulan hidup. Itu jadi bekal iman. Dimaki-maki, dibilang anjing, cicing, stop, turun di sini turun. Dia enggak balas. Itu luar biasa. Itu iman. Itu dari situ nanti kita, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Iya. Tabur baik, terima kebaikan. Kita tidak tahu Tuhan bekerja dalam segala hal. Apa yang tidak pernah kita pikir, tiba-tiba ada orang tolong tanpa kita sadar. Jangan pernah membalas. Sudah 2 kali saya terus berdoa. Kamu tidak tahu saya berdoa. Saya bilang kemarin, Tuhan dia sudah dipermalukan 2 kali. Tuhan kasih dia tanah kecil atau rumah satu. Tiba-tiba ada orang berkati datang. Saya dengar kabar, saya lagi di ibadah itu. Waduh. Saya pergi dengan istri ke naik motor ke rumah. Saya doa dalam hati, Tuhan dia sudah 2 kali dipermalukan. Kasih dia rumah satu Tuhan. Iya, saya berdoa begitu, Tuhan kasih dia rumah satu supaya jadi bukti bahwa Tuhan yang dia sembah itu hidup, supaya membungkam semua yang meremehkan dia itu. Sesungguhnya dia kaya dalam hidup. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Ini yang penting. Ayat yang keempat, Bro, tolong. Kisah Rasul. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama, dia melarang mereka mengerjakan Yesus dan menyuruh mereka tinggal menantikan janji Bapa. Siapakah dia itu? Rahasia ibadah kita. Dia yang memberitakan janji Bapa kepada saudara dan saya, yaitu Roh Kudus yang sudah 2000 tahun lalu di loteng atas. Roh Kudus menolong kita dalam segala kelemahan kita, menghibur kita, menguatkan kita, menuntun kita supaya ketika kita membaca Alkitab kita dimerdekakan, kita diberikan pengertian dan pewahyuan.
Jadi Bapak Ibu, ibadah itu bukan terletak kepada mewahnya gedung, bagusnya gedung, pimpin pujian atraktif, pemimpin pujian lincah, iya, lincah sana sini lincah, wah sana sini gitu. Nah, ibadah itu terletak kepada figur Yesus, bukan kepada pendetanya, wow khotbahnya bagus, enggak, bukan kepada gedungnya bagus, bukan pada jemaatnya banyak, enggak. Karena orang datang itu dengan hati yang diisi, yang perlu diisi. Kekosongan di hati manusia, kekosongan dalam hati manusia, dalam batin manusia hanya dapat diisi dengan firman yang benar. Kalau orang itu ngomong Yesus sebagai pusat dari pemberitaan Injil, sebagai pusat dari pemberitaan dan khotbah minggu tentang pribadi Yesus, orang itu dimerdekakan. Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, jika kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa itu kebenaran? Yesus. Kata dimerdekakan itu baik sekali Bapak Ibu. Kata dimerdekakan itu dalam bahasa Inggris dibilang set captives from the dominion of Satan. Dimerdekakan dari keterikatan perbudakan setan, pola pikir yang salah. Dimerdekakan, akhirnya jadi manusia yang baru. Amin. Kita baru dalam Yesus Kristus. Dia jamah senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Itu rahasia ibadah kita. Dimanapun kita beribadah, jangan lihat tempat, jangan lihat pendeta, gedung kecil ibadah. Lihatlah pemberitaan firman yang disampaikan, apakah pribadi Yesus dikumandangkan dari mimbar atau tidak. Karena hari ini gereja juga sudah mulai melenceng, mereka mengurangi pemberitaan akan Injil dari mimbar tentang pribadi Yesus. Banyak kesaksian gembala, pengalaman gembala dan lain sebagainya, cerita ngalor ngidul dari atas mimbar. Cerita kesaksian istri, cerita diberkati cerita ini, tapi tidak pernah menceritakan Yesus Kristus anak Allah yang datang dari surga menyelamatkan manusia, membebaskan kita dari kutuk dan perbudakan. Kepadanya lah kita berbakti. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Sesungguhnya rahasia ibadah kami adalah Engkau Tuhan. Dalam ibadah apapun, karena ibadah mengandung janji untuk hari ini dan akan datang. Dalam ibadah apapun Tuhan, Engkau adalah pokok pemberitaan kami, pribadi Yesus. Itulah sebabnya Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 berkata, jika kami tinggal di dalam Engkau, kami akan berbuah banyak. Jika kami mengenal Engkau, kami merdekakan pusat ibadah kami, pusat penyembahan kami, pusat kehidupan Kristen kami terletak kepada figur Tuhan Allah, Kristus Yesus yang hebat atas kami. Siapakah dia? Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah firman. Dia yang telah menyelamatkan kami. Dia yang telah bangkit dari kematian. Dia yang telah mengalahkan kuasa kegelapan. Dia yang membuat kehidupan Kristen kita menjadi bergairah, menjadi bersemangat. Karena kuasa kebangkitan Allah yang hebat itu. Dialah yang menolong kami dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Dialah yang melepaskan kami. Dia yang menyembuhkan kami. Dia yang menolong kami dalam berbagai situasi sulit. Siapakah dia? Dia adalah gembala yang agung bagi setiap kita. Siapakah dia? Dia adalah Allah atas waktu ini. Siapakah dia? Dia adalah Bapa yang menyediakan tempat di surga. Dia adalah Allah yang menjamin kita untuk masuk dalam kekekalan. Hebat rahasia ibadah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah beribadah dan mengucap syukur. Gairahkan kami, semangatkan kami untuk terus percaya, menaruh harap. Sing kene sing keto Yesus doge. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Ida Sang Yang Yesus. Di dalam namamu kami bersyukur. Haleluya. Engkau telah menjamah, Engkau telah memberikan jawaban bagi setiap pergumulan jemaatmu, bahwa hanya Yesus saja yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup memberkati. Dan biarlah Engkau yang menolong dan memberkati seluruh pergumulan jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Hiburkan dan kuatkan. Dan pada waktu dan tempat Engkau boleh menjawab segala pergumulan dan doa mereka seturut kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami. Dan biarlah itu sesuai kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kami sudah berdoa. Amin.